Pemirsa, Roy Suryo CS tolak akui status P21 atau berkas perkara lengkap untuk kasus ijazah palsu. Roy sebut bahkan hingga kini dirinya dan 4 tersangka lainnya belum terima surat resmi dari Kejati DKI Jakarta. Walaupun Polda Metro Jaya telah menetapkan status P21 atau berkas perkara lengkap untuk status kasus fitnah ijazah Jokowi, namun Roy Suryo CS bersikukuh tidak mengakuinya. Menurut Roy, bahkan hingga dengan saat ini bersama dengan 4 tersangka lainnya, dirinya sama sekali belum menerima dokumentasi resmi dan juga dari Kejati DKI Jakarta. Bahkan Roy juga menyebut status P21 untuk berkas perkara tidak lengkap dan juga tidak bisa hanya diumumkan lewat lisan, tetapi harus dalam bentuk surat resmi. Roy justru menyebut polisi terpaksa mengumumkan status P21 lantaran terpaksa. Ya, saya tadi juga sempat membersamai sebentar dan kemudian bahwa apa yang dikatakan sudah P21 sampai saat ini, sampai kita press conference ini belum ada. Padahal itu harus hitam di atas putih, harus tertulis dan tidak boleh hanya omon-omon, tidak boleh hanya goib. Dan di lembar P21 ini jelas betul tahapannya, tahapan keduanya tanggal berapa. Dan itu ada deadline-nya. Saya sebagai orang awam hukum saja tahu itu ada deadline-nya. Jadi kalau tanggal 2 Juni sudah diumumkan, maka para termul harus tahu bahwa mereka juga nggak bisa yang namanya mendesak-desak. Saya dengar mereka kemarin mendatangi Polda Metro, katanya menghadap Pak Dir. Padahal beberapa penyidik yang lain mengatakan mereka sebenarnya sedang dimarahi. Karena buat apa desak-desak? Ya, nggak usah didesak. Polda Metro itu punya otoritas untuk melakukan pengumuman. Tapi otoritas Polda Metro pun tergantung. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa tegaskan kebijakan perubahan harga Pertamax tidak akan mengganggu perekonomian nasional. Pemerintah jamin stabilitas sektor logistik dan juga transportasi publik tetap terjaga pasca penyesuaian harga tersebut. Menteri Ekonomi Purbayudi Sadewa menegaskan dampak ekonomi dari penyesuaian harga BBM jenis Pertamax dikategorikan sangat terbatas. Faktor utama yang meminimalkan dampak kebijakan tersebut adalah karakteristik pengguna Pertamax yang bukan berasal dari sektor angkutan umum massal maupun armada pengangkut logistik barang. Purbaya juga menjelaskan bahwa kendaraan operasional harian seperti armada angkutan umum serta truk logistik barang tidak mengonsumsi Pertamax sebagai bahan bakar utama, sehingga diproyeksikan tidak akan mengalami guncangan harga yang berarti. Pak, di sosmed ramai soal ajakan pada pindah ke Pertalite, Pak, untuk potensi beban anggaran tambahan subsidi. Gimana sih, Pak, hitungan Kemenq, Pak? Udah ada berapa, Pak, kira-kira, Pak? Kita nggak hitung, tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax. Untuk yang motor kan tidak ada seperti itu ya, Pak? Berapa persen, Pak, yang bakal pindah? Karena beberapa orang juga pada mau ngelihat My Pertamina nih mau Kita pindah. belum hitung, mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti. Sebelumnya kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara beralih ke Pertalite yang harganya Rp10.000. Hal ini pun berdampak pada antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 terjadi pada Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan mencapai Rp4.000. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait dengan potensi kenaikan cicilan kredit pemilikan rumah atau KPR. Terkait dengan hal tersebut, Menteri Perumahan dan Pemukiman Republik Indonesia Marwarar Sirait ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa, pastikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,50%. Belum berdampak terhadap skema kredit pemilik rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Marwarar juga tegaskan pemerintah masih pertahankan berbagai insentif perumahan yang selama ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk bunga KPR subsidi 5% dan juga uang muka sebesar 1%. Rumah subsidi tidak ada kenaikan. Sampai per hari ini
tentu kita akan terus pelajari, tapi per hari ini bunganya tetap 5% kepada MBR, masyarakat berkelas rendah, kemudian DP-nya tetap 1%, dan tadi juga bentuk menggratiskan BPATB, BBG tetap diteruskan. Pemirsa, sejak beberapa hari kebelakangan, keberadaan minyak goreng subsidi minyak kita goib di pasaran. Di Parepare, Sulawesi Selatan, demi mendapatkan minyak kita, warga khususnya kaum ibu-ibu rela antri hingga berjam-jam. Ratusan emak-emak di kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng subsidi minyak kita di pasar murah. Sejak pagi hari, mereka sudah mendatangi lokasi dan mengambil tempat paling depan. Sejak minyak kita langka di pasaran, para ibu-ibu berupaya mencari hingga ke pasar murah. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, warga tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi minyak kita. Kelangkaan minyak kita juga dirasakan masyarakat Tangerang Selatan, Banten. Selama sepekan terakhir, minyak goreng subsidi minyak kita menghilang di pasaran. Akibatnya pedagang terpaksa menjual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp21.000 per liter. Sulitnya persediaan minyak kita di pasaran terjadi seiring rencana pemerintah akan menaikkan harga minyak goreng subsidi itu. Namun demikian, hingga kini pemerintah belum mengumumkan harga eceran tertinggi yang disepakati. Dari Tangerang Selatan dan Parepare, Erwin Eka, Nunung Pramono, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Pekan Raya Jakarta 2026 kembali hadir menemani warga Jakarta dan sekitarnya di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. PRJ 2026 digelar selama 32 hari mulai 11 Juni sampai dengan 12 Juli 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499. Seperti sebelumnya, ribuan peserta atau booth dari berbagai sektor industri turut meramaikan PRJ tahun ini, mulai dari produk otomotif, kuliner, elektronik, hingga masih banyak lagi. Bahkan harga tiket masuk mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di PRJ, sudah ada rekan kami Hadisti Arifah di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Hadisti, seperti apa keramaian di PRJ saat ini, silakan. Halo Nata dan juga pemirsa. Nah, antusias pengunjung di gelaran Pekan Raya Jakarta 2026 ini begitu luar biasa. Baru buka sekitar 1 jam yang lalu, namun area J-Expo ini sudah dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Mereka memanfaatkan libur akhir pekan mereka ini untuk menikmati suasana di sini, sekaligus untuk berburu diskon ya. Ada banyak sekali stand yang hadir di PRJ 2026 ini, mulai dari stand fashion, stand otomotif, elektronik, gadget, kuliner viral, dan masih banyak lagi. Nah, pengunjung di sini tampaknya harus menyiapkan tenaga dan juga fisik mereka karena promo yang hadir di PRJ 2026 ini begitu banyak dan begitu besar, sehingga mereka harus menyiapkan tentunya energi mereka untuk berburu promo tersebut. Nah, ada lebih dari 1.800 stand yang mana 45%-nya ini terdiri dari UMKM hadir di gelaran Pekan Raya Jakarta pada tahun ini. Kemudian ini juga akan hadir lebih megah, lebih meriah dari tahun sebelumnya karena akan hadir selama penuh 32 hari, yang mana ini juga nanti akan sekaligus turut merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499. Nah, banyak yang menarik di sini, yang unik, yang lucu, yang paling banyak diburu juga adalah salah satunya adalah area kuliner, karena banyak sekali di sini kuliner-kuliner viral yang unik dan juga menarik dengan tawaran promo yang banyak sekali. Nah, salah satu yang menarik nih adalah semacam snack-snack kemasan. Ini memang menjadi salah satu daya tarik utama kalau hadir di PRJ 2026 ini setiap tahunnya. Nah, kalau tahun ini juga lumayan berbeda, cukup berbeda, dari mana nih pengunjung bisa dapat mulai dari harga 10.000 saja. Mereka menenteng banyak sekali di sini, bahkan yang lucu, yang unik ini ada ya sampai bawa koper nih untuk menyimpan produk-produk yang akan mereka buru di PRJ 2026 kali ini. Nah, kalau untuk PRJ pada tahun ini
ini buka setiap hari untuk hari Senin hingga hari Jumat. Ini buka mulai dari pukul 3 sore hingga pukul 10 malam. Sementara kalau di akhir pekan seperti di hari Sabtu ini dan hari Minggu ini akan buka mulai dari jam 10 pagi hingga 10 malam dengan tiket yang ditawarkan mulai dari harga Rp40.000 hingga Rp60.000. Nah, kalau akhir pekan ini tampaknya pengunjung ini akan semakin membludak menjelang sore dan juga malam hari karena nanti di malam hari juga akan ada hiburan musik menarik dari band papan atas di tanah air ini. Nata. Baik, terima kasih Adisti melaporkan langsung dari PRJ. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.